saudara RAT menyembunyikan harta kekayaan dan sumber perolehannya. Akan melakukan finalisasi secepat mungkin, yaitu proses pemecatan sebagai pegawai negeri. Dasar yang dipakai adalah PP 94 tahun 2021. Saudara, Kementerian Keuangan memecat Rafael Alun Trisambodo sebagai aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Di saat bersamaan, saudara, KPK masih memeriksa Rafael Alun. Apa potensi jerat hukum terhadap Rafael dan bagaimana Kementerian Keuangan akan mendukung proses hukum terhadap Rafael? Kita akan bahas bersama dengan staf khusus Kementerian Keuangan, bidang komunikasi strategis, Justinus Prastowo, dan juga kita akan bergabung bersama dengan dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Roni Bako. Selamat sore, Pak Pras. Selamat sore, Mas. Kita sambil menunggu Pak Roni juga ya, Pak Pras. Pak Pras, jadi alasan pemecatan RAT Rafael Alun Trisambodo itu apa saja yang ini krusial bagi Kementerian Keuangan, Pak Pras? Baik, terima kasih. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Irjen Kemenkeu ada beberapa alasan. Yang pertama tentu sesuai dengan aturan kepegawaian, ada pelanggaran disiplin yang dilakukan, antara lain tidak melaporkan harta kekayaan secara lengkap kepada KPK, termasuk ke Kementerian Keuangan, lalu juga tidak memberikan contoh teladan hidup yang baik sebagai pejabat negara. Lalu juga tadi disampaikan ada konflik kepentingan antara yang bersangkutan dengan pekerjaan, dan juga diduga ada beberapa tindakan untuk mengatasnamakan aset ke orang lain atau menyamarkan kepemilikan. Ini yang menjadi dasar hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal untuk melakukan proses kepegawaian kepada yang bersangkutan. Pak Pras, apakah Kemenkeu juga melihat ada indikasi tindak pidana sehingga harus memecat Rafael Alun? Kementerian Keuangan bekerja pada ranah administratif sesuai dengan Undang-Undang ASN dan PP 94 tahun 2021. Kami melakukan pemeriksaan dalam koridor administrasi, yaitu dugaan pelanggaran disiplin pegawai. Dalam pemeriksaan, bila kami menemukan beberapa hal atau indikasi adanya tindak pidana, tentu kami akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum. Jadi dapat kami sampaikan, nanti setelah selesai proses ini, kami juga akan menyampaikan hasil pemeriksaan pada penegak hukum untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Itu prosedur yang sudah biasa kita lakukan. Baik, Pak Roni sudah bergabung bersama kami. Ya, Mas. Baik, Pak Roni, tadi ada paparan dari Kementerian Keuangan, hasil audit investigasi terhadap Rafael. Apa yang bisa Anda lihat dari laporan ini? Apakah ada potensi pidananya? Jadi kalau Kementerian Keuangan itu kan hanya administrasi saja, Mas. Jadi memang dia mengusulkan administrasi nanti dan memutuskan nanti itu berjenjang gitu, Mas. Ada berjenjang dari bawah ke atas gitu loh, Mas. Tapi melihat paparannya seperti apa? Apakah ada tadi menyamarkan harta, tidak lapor harta kekayaan secara menyeluruh? Ini ada indikasi ke arah pidana atau tidak menurut Anda, Pak Roni? Kalau secara peraturan pemerintahnya itu jelas sudah ada dugaan pelanggaran tindak pidana berat itu, Mas. Seperti yang dikatakan oleh Pak Irjen tadi. Ketika Irjen memeriksa itu dia tidak sudah sesuai dengan alat bukti gitu, Mas. Kalau ada indikasi tindak pidana, dari mana ini penelusurannya harus dilakukan? Kan rentang waktunya panjang, Pak Roni. Ya, itu kan dilihat laporan tahun-tahun sebelumnya ya, tadi kan. Jadi harus ada minimal 2 alat bukti tadi. Ya, apakah benar dugaan bukti memang pihak kementerian itu memang memeriksa berdasarkan laporan yang sudah ada, laporan yang ada di pihak 3, misalnya berita di koran, pemeriksaan KPK. Nah, itu bisa menjadi dasar itu tadi, Mas. Betul. Baik, saya ingin Pak Pras, sebetulnya audit investigasi ini dimulai temuannya dari tahun berapa sih,
ketidakpatuhan laporan, ada penyamaran harta aset yang dilakukan oleh Rafael, Pak Pras? Baik, sebelum terjadi peristiwa yang kita lihat sekarang ini, Itjen Kementerian Keuangan juga sudah melakukan klarifikasi atas LHKPN Saudara RAT dari tahun 2012 sampai 2019. Jadi kami juga secara aktif melakukan pengumpulan informasi, keterangan, data, lalu melakukan klarifikasi ke berbagai pihak termasuk PPATK, koordinasi dengan KPK dan juga memanggil yang bersangkutan. Jadi bukan karena kejadian kemarin. Nah, kejadian kemarin ini membuat kami melakukan penajaman atau penguatan pemeriksaan sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh publik dan juga kami. Karena itu yang jadi pertanyaan Pak Pras, jika auditnya dilakukan dari tahun 2012, mengapa baru saat ini, baru sekarang Kementerian Keuangan langsung blow up dan menyatakan Rafael dipecat? Ada kekeliruan yang dilakukannya Pak Pras? Ya, yang pertama, Kementerian Keuangan sudah membuat profiling berdasarkan resiko pegawai atas dasar LHKPN dan lain-lain. Saudara RAT ini masuk dalam high risk atau dalam kategori yang berwarna merah. Artinya ini sudah masuk dalam yang diawasi secara sungguh-sungguh oleh Inspektorat Jenderal. Kalau kita lihat sebenarnya dalam konteks kepegawaian, pada tahun 2020 juga sudah dilakukan mutasi atau pemindahan dari kantor pelayan pajak PMA ke Kabak Umum di Kanwil Jakarta Selatan. Artinya sudah dilakukan mitigasi resiko. Tetapi kita mengedepankan praduga tidak bersalah. Tentu sepanjang belum ditemukan bukti atau fakta bahwa ada pelanggaran, tidak boleh semena-mena. Itu semua ada aturannya. Nah, kemarin kita berterima kasih mendapat informasi dari publik yang lalu kita dalami lagi. Kita juga mendapatkan akses dengan dukungan KPK dan PPATK sehingga bisa membuat profil kita lebih lengkap. Itu kira-kira konteks dari apa yang saat ini kita lakukan. Dan saat ini sudah ditemukan bukti dan faktanya oleh Kementerian Keuangan. Pak Roni, kalau Anda lihat apa yang dilakukan oleh Rafael ini, apakah sendiri? Karena disinggung juga soal adanya geng Rafael, adanya ex-pegawai Ditjen Pajak yang terlibat di konsultan pajaknya. Bagaimana Anda melihat operasional atau modus seperti ini dilakukan oleh Rafael, Pak Roni? Ya, jadi berdasarkan kalau kita lihat dari temuan PPATK itu jelas bahwa yang bersangkutan itu tidak bekerja sendiri. Jadi dia pasti dibantu oleh teman ataupun rekan ataupun gengnya lah. Jadi tidak mungkin sendiri. Itu pasti ketika ada pemeriksaan yang bersangkutan kepada wajib pajak, dia akan melaporkan kepada atasannya ataupun dia melaporkan kepada rekan sejawat ya tadi. Nah, jadi tinggal kita lihat aja lingkarannya. Lingkaran ketika dia memeriksa wajib pajak, siapa rekan sejawatnya, siapa atasannya. Jadi sebenarnya itu bisa ditelusuri. Apalagi tadi berdasarkan penjelasan Pak Justinus kan sudah ada demosi kan dari Kak Kanwil menjadi kepala bagian. Itu sudah jelas. Nah, cuman masalahnya kan ketika demosi itu kan tidak perlu semua orang tahu kan. Itu hanya internal kementerian aja. Itu biasa di mana kemudian ada. Jadi ketika ada demosi dari eselon Kak Kanwil menjadi eselon 3 itu sudah satu bentuk demosi itu tadi. Itu penghukuman yang dilakukan oleh secara administrasi negara, bukan oleh Kementerian Keuangan, tapi secara administrasi negara memang sudah benar dilakukan itu. Baik. Pak Roni, kalau tadi soal pidana, ini yang harus didahulukan untuk penelusuran sumber dananya atau TPPU-nya Pak Roni di kasus Rafael ini menurut Anda? Ya sebenarnya yang pertama harus dilihat adalah sumbernya. Jadi orang tidak mungkin bisa melakukan TPPU kalau tidak ada sumber dananya. Dari mana sumber dananya? Sumber dananya kan pasti itu bisa dari hasil pemeriksaan WP ataupun juga bisa dari yang non lain. Tadi misalnya dia menanam saham di suatu perusahaan yang tidak izin dari perusahaan dari kantor, nah itu juga menjadi sumber dana. Nah mungkin karena dana cukup besar dan tidak dilaporkan di LHKPN, nah itu menjadi berakibat kepada pencucian uang. Karena tidak mungkin dia bisa melakukan pencucian uang kalau tidak ada sumber dananya. Sumber dananya tidak mungkin ada kalau tidak ada dari mana asal usul uangnya. Ya minimal karena dari orang pajak, ya pasti dari WP-nya, WP yang diperiksa. Tinggal kita melihat ketika di Kanwil di PMA, dia meriksa WP mana-mana saja. Nah itu bisa ketahuan sih Mas sebenarnya. Sampai seperti itu audit yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan, Pak Pras? Ya,
Kementerian Keuangan tentu memiliki keterbatasan karena bukan pro justisia ya. Maka kami berkolaborasi, koordinasi dengan PPATK dan KPK. Kami tidak punya kewenangan untuk menelusuri sampai ke rekening, sampai hal-hal yang sifatnya dirahasiakan. Maka kami masuk melalui beberapa skema, selain kami minta dukungan PPATK, Ditjen Pajak juga telah memulai pemeriksaan pajak. Nah, nanti di sana ada kewenangan untuk melakukan pembukaan rekening dan lain-lain, sehingga diharapkan bisa lebih mudah membantu aparat penegak hukum maupun secara internal menguatkan temuan-temuan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal. Baik, Pak Roni, jadi untuk mengungkap adanya mafia pajak, ada dugaan mafia pajak ini seperti apa Pak Roni? Ya, ini masih dugaan ya Mas Eji. Kami itu tidak bisa langsung mengatakan ada tindak pidana, masih dugaan. Jadi misalnya yang punya kewenangan itu adalah KPK, PPATK, mungkin juga polisi tadi. Nah, kita hanya bicara siklus aturan formil, baik secara teori dari akademisi maupun teori yang ada berlaku di kementerian itu tadi. Karena tadi Anda singgung juga tak sendiri ya, kemungkinan tak sendiri, ada kawan-kawannya seperti itu. Karena itu tadi kan korupsi bisa ada kalau ada kolusi, kolusi bisa ada kalau ada nepotisme. Nah, nepotisme siapa? Nepotisme ya teman-teman yang selevel dia ataupun atasannya itu tadi. Ketika dia melakukan pemeriksaan dia pasti akan lapor ke atasannya kan itu tadi. Atasannya juga mohon maaf nih bisa setuju bisa tidak setuju. Nah, itu mungkin bagian dari penelusuran dari Irjen, tapi tidak bisa masuk kepada substansi penyelidikan karena bukan kemudian tidak punya kewenangan tersebut itu tadi. Jadi hanya semacam catatan-catatan saja. Baik, sudah ada komitmen juga dari Kementerian Keuangan untuk mendukung pro justisianya melalui PPATK dan juga KPK. Terima kasih Pak Justinus Prastowo dan juga Pak Roni Bako telah menyampaikan bagaimana pandangannya di program Kompas Petang sore hari ini. Sehat selalu, Bapak-Bapak. Terima kasih, Mas. Selamat sore, Pak Roni.